Haluan pembangunan Bali masa depan merupakan sebuah tatanan pembangunan untuk Bali yang dikonsepkan dengan sangat baik oleh Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. 100 tahun Bali ke depan untuk Bali era baru 2025-2125. Dan berikutnya kita akan saksikan bersama paparan seminar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125. Dengan hormat Gubernur Bali Bapak Wayan Koster dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ide sulingih sareng sami sanedahat subak titiang. Yang mulia Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bapak Soeharto, Ibu Menteri Pendayagunaan Perempuan, Ibu Bintang, Kepala BRIN, Bapak Laksana Handoko, Bapak Kepala BPIP, Bapak Yudian. Hadir juga Bu anggota DPR RI, dari 9 orang 7 yang hadir, tepuk tangan untuk anggota DPR RI. Bupati, Wali Kota semua hadir, Ketua DPRD Sebali semua hadir. Wakil Gubernur juga hadir, Kapolda hadir, Ketua DPD hadir, dan semuanya yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Mega, saya ditugaskan untuk menyusun konsep haluan pembangunan 100 tahun ke depan. Jadi saya diperintah oleh beliau kira-kira bulan Desember, dan saya langsung mikir bagaimana memulai, dari mana memulai, dengan siapa saya harus memulai, dan bagaimana merumuskannya secara detail utuh sesuai dengan kebutuhan Bali di masa yang akan datang. Maka setelah berpikir cukup panjang, merenung, sampai mimpi-mimpi karena susah tidur. Setelah ketemu ide, baru saya mengumpulkan para pakar untuk berdiskusi. Dan saya pimpin langsung, sehingga akhirnya bisa ketemu jalannya untuk bisa memulai. Astungkar. Bali ini harus dilihat dari 3 unsur utama. Unsur utamanya Gumi Bali, yaitu alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Jadi 3 hal utama yang harus menjadi perhatian serius di Bali ini. Kapanpun, selama Bali ini masih ada itu. Kemudian perkembangannya harus dipetakan menurut 3 alur waktu. Menurut Kearifan Lokal Bali adalah Trisemaya, yaitu Bali masa lalu atau Bali tempo dulu yang dinamakan dengan Atite, Bali masa kini atau Wartamana, dan Bali masa depan atau Anagata. Ini 3 alur waktu menurut Kearifan Lokal Bali Trisemaya. Kemudian juga secara akademik itu diuraikan menurut 3 alur konsep, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Dan juga bisa dirangkai dengan 3 alur proses, yaitu romantika, dinamika, dan dialektika, atau sering disingkat dengan Rodinda, yang sering diungkap oleh Bung Karno. Dan sekarang putranya Ibu Mega, Bapak Prananda Prabowo, membentuk grup musik namanya Rodinda. Saya baru tahu Rodinda itu adalah romantika, dinamika, dan dialektika. Jadi sepanjang kehidupan saya kira akan selalu ada untayan proses itu. Dan juga 3 alur ideologi,
yang meliputi kultural, religius, dan nasionalis. Selama ini kita mendengar di Jakarta nasionalis religius. Tapi buat Bali ada satu unsur yaitu kultural. Karena basicnya Bali ini adalah kultural. Jadi tidak bisa dilupakan. Inilah tatanan yang dipakai untuk memotret perkembangan Bali yang berkaitan dengan alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali dari Bali tempo dulu, Bali masa kini, dan Bali di masa yang akan datang dalam tempo 100 tahun. Lanjut. Bali dianugerahi kekayaan, keunikan, keunggulan, dan keindahan alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang telah ada sejak berabad-abad. Saat ini tetap eksis, survive, menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat Bali. Astung Karu bisa berjalan sampai saat ini. Namun berbagai dinamika antara lain adanya konflik kepentingan dan persaingan yang tidak sehat berpotensi mengancam eksistensi, keberlanjutan, kesucian, kelestarian, dan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Oleh karena itu, masa depan Bali tidak boleh dilepas, tidak boleh dibiarkan bergerak tanpa arah. Inilah yang saya bisa tangkap, haluan pembangunan Bali ini sangat penting sebagaimana yang diarahkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau dalam bahasa Bali, nyake kengken, nyake keto bin pidan jeg sing rumo, hidup sudah mone, gitu. Jadi kita harus memberikan arahan suatu kepastian bagaimana masa depan itu dapat dibangun dan diwujudkan. Sejak lama Bali tidak memiliki haluan untuk menyelenggarakan pembangunan secara fundamental, komprehensif, dan berkelanjutan yang berdimensi jangka panjang minimum 100 tahun atau 1 abad. Sebagai pemimpin Bali, saya memiliki tanggung jawab besar secara niskala-skala yang mewujud dalam keharusan bertindak untuk menyusun konsep Bali masa depan sebagai haluan pembangunan Bali dengan arah dan strategi yang jelas, terukur dan berdimensi jangka panjang sampai 100 tahun ke depan demi kesucian dan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali untuk kemuliaan generasi Bali sepanjang zaman di masa yang akan datang. Buat adik-adik kita semua. Kalau saya kira umur paling lama 90 tahun habis dan setelah itu kita harus memikirkan generasi berikut. Konsep ini dinamakan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru dari 2025 sampai 2125. Jadi tepat sekali pilkada serentak tahun 2024. Kira-kira akhir tahun Desember atau awal tahun 2025 dilantik jadi gubernur dan bupati wakil bupati sebali itu akan membuat visi misi yang baru. Inilah yang harus dijabarkan sesuai dengan arahan Ibu Mega tadi. Konsep Bali masa depan ini bersifat ideologis yang meliputi kultural, religius, dan nasionalis. Ini basic utama yang harus dijadikan sebagai pedoman di dalam memandang pembangunan di masa yang akan datang. Mari kita lihat Bali tempo dulu. Bali tempo dulu atau Atite menggambarkan kondisi alam manusia dan kebudayaan Bali mulai dari masa prasejarah, masa Bali kuno, masa Bali Madya, masa penjajahan sampai Indonesia merdeka tahun 1945. Secara ringkas saya ingin sampaikan, alam Bali tempo dulu merupakan alam yang sangat indah, berisi laut dengan pantai, danau, sungai, dan gunung, serta pegunungan. Gunung di hulu dan pantai di hilir, sehingga menjadi bentangan alam negara gunung. Tempo dulu
alam Bali masih sangat bersih, asri, dan lestari karena penduduk masih sedikit. Kehidupannya sangat tradisional dan alami. Tidak ada pariwisata dan yang utama adalah tidak ada penggunaan pupuk kimia serta pestisida. Sehingga alam betul-betul sehat. Manusia Bali tempo dulu memiliki jati diri, integritas, dan kualitas yang sangat unggul, orisinil seperti rajin, ikatan kuat bermasyarakat, mengabdi, memiliki tekad sangat kuat, setia berjuang untuk suatu prinsip, ramah, loyal, hormat, jujur, pembela, disiplin, kreatif dan inovatif atau undagi, berjiwa pemimpin, berpikir kritis, komunikatif, adaptif, dan berjiwa artistik dulu. Sekarang sudah berubah banyak. Ada juga yang mengalami kemajuan. Tadi sudah disinggung oleh Ibu. Bagaimana kebudayaan Bali tempo dulu? Memiliki warisan adiluhung berupa adat istiadat, tradisi seni budaya serta kearifan lokal yang sangat kaya, unik, unggul, agung, dan luhur. Leluhur Bali juga mewariskan lembaga bernama Desa Adat dan Subak yang sangat monumental dan orisinil. Sistem Desa Adat diperkirakan telah ada sejak dulu pada tahun 91 Masehi abad ke-1. Kemudian ditata pada abad ke-11 kira-kira tahun 1001 oleh Ide Empu Kuturan melalui Pesamuan Agung yang melibatkan 9 sekte yang diselenggarakan di Samuan 3 Bedulu Gianyar. Subak yang dulu disebut Pasuwakan diperkirakan telah ada sejak dulu sampai sejaman dengan Desa Adat. Kemudian pada abad ke-8 dikembangkan oleh Idersi Markandeya di Puakan Desa Taro Gianyar. Desa Adat merupakan benteng untuk menjaga adat istiadat, tradisi seni budaya dan kearifan lokal. Sedangkan Subak merupakan benteng sistem dan teknologi pertanian di Bali. Luar biasa warisan leluhur Bali ini. Kalau diciptakannya abad ke-1, sekarang sudah abad 21, berarti usianya sudah hampir 2000 tahun. Desa Adat dan Subak ini sekarang masih maju dan sangat kuat. Diperkuat dengan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019. Jadi Desa Adat kita di Bali, Subak kita di Bali saat ini kedudukannya masih eksis dan kuat. Kita melihat sekarang Bali masa kini atau Wartemane merupakan rangkaian pembangunan Bali yang diselenggarakan sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai saat ini, yakni tahun 2024. Selama kurun waktu 79 tahun yang berkaitan dengan pembangunan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Jadi saya mendahului menyebutnya sampai tahun 2024, sekarang ini kan tahun 2023. Jadi Bali masa kini itu dari Indonesia Merdeka 45 sampai 2024. 2025 sudah masuk ke era Bali masa depan. Sejak tahun 2018, pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera bahagia skala niskala menuju kehidupan krama dan bumi Bali sesuai prinsip Trisakti Bung Karno. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Ini visi baru. Mengharmoniskan alam beserta isinya. Jadi isinya itu semua, tidak hanya manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan satwa.
Yang terlihat maupun juga yang tidak terlihat. Leak pun masuk di sini, harus kita jaga. Jadi nggak ada yang nggak berguna. Ciptaan Tuhan ini semua itu sebenarnya memiliki fungsi. Jadi asal dia berfungsi dengan benar, saya kira tidak sepantasnya kita mengganggu sesama kehidupan. Dalam rangka mengimplementasikan visi pembangunan Bali ini telah ditetapkan 48 peraturan, terdiri dari 21 peraturan daerah dan 27 peraturan gubernur. Dilengkapi 3 surat edaran gubernur, meliputi produk hukum dasar, produk hukum yang berkaitan dengan alam manusia dan kebudayaan Bali, serta produk hukum pendukung yang berkaitan dengan infrastruktur, energi, lingkungan hidup, dan pajak daerah. Kita lihat sekarang bagaimana alam Bali masa kini. Luas Provinsi Bali saat ini 5.590 km persegi, terdiri dari 9 kabupaten kota, 57 kecamatan, 716 desa kelurahan, tepatnya 636 desa dan 80 kelurahan. Dan Bali memiliki 1.493 desa adat. Ini yang membedakan Bali dengan provinsi lain. Di Bali desa adat masih utuh dan aktif maju. Inilah yang betul-betul menjadi kebanggaan kita di Bali, karena ini menjadi benteng daripada menjaga adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Kalau desa adat di Bali tidak bisa kita jaga, saya kira semua akan mudah hancur. Bali memiliki 24 gunung, dengan Gunung Agung dan Gunung Batur yang merupakan gunung berapi dan masih aktif. Bali juga memiliki laut dan pantai, kawasan konservasi maritim, 4 danau, 22 air terjun yang menjadi objek wisata. Hutan yang luasnya 136.000 lebih atau 24,48% dari luas daratan Bali. Dan luas lahan pertanian 359.694 hektar dan bukan pertanian 203.000 hektar lebih. Ini kekayaan alam Bali. Secara niskala, Gubernur Bali selaku Murdaning Jagat Bali memiliki tanggung jawab untuk memuliakan alam Bali dengan melaksanakan upacara dan upacara ritual, yaitu karya pengurip gumi, karya penyejak jagat, dan karya pengenteg jagat. Juga merayakan 6 rahina tumpak, yaitu tumpak landap, tumpak wariga, tumpak kuningan, tumpak klurut, tumpak uye, dan tumpak wayang. Jadi Pak Menteri dan yang lain, inilah bedanya Bali dengan provinsi lainnya di luar Bali. Kalau Bali itu ada aspek niskala dan skala yang harus dijalankan dua-duanya. Kalau di luar Bali yang ada hanya skala. Di Bali ini niskala. Makanya Gubernur Bali itu dia punya posisi 2, sebagai gubernur dan sebagai Murdaning Jagat. Sebagai gubernur mengembangkan kebijakan untuk mengatur alam manusia dan kebudayaan, dan sebagai Murdaning Jagat harus menyatu secara ritual dengan alam Bali ini supaya nyambung dan harmonis. Secara skala, pelestarian ekosistem alam Bali dilakukan melalui berbagai kebijakan dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur, yaitu pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, pelindungan danau, mata air sungai dan laut, pelestarian tanaman lokal Bali, penerapan sistem pertanian organik, penerapan energi bersih, dan penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kebijakan ini harus dilaksanakan semakin masif dan konsisten sebagai upaya untuk menurunkan emisi karbon atau dekarbonisasi menuju net zero emission tahun 2045. Lebih awal dari target nasional 2060. Jadi Bali kita targetkan mencapai net zero emission tahun 2045. Nasionalnya 2060. Tapi Pak Menteri dan juga Kepala BRIN
terus terang komitmen kita ini harus kuat dan konsisten, jangan maju mundur. Ya. Jangan kami di Bali sudah mau maju, ditarik lagi, nggak boleh lagi, ya gitu. Jadi tolong ini, jadi harus sinkron semua. Itu. Kita menggunakan PLTS se-Bali, tapi tiba-tiba dibatasi maksimum 15%. Tapi sudah bicara dengan Dirut PLN dan Menteri SDM, jangan lagi dibatasi 15%, katanya menggunakan energi bersih. Itu. Jadi lepas ini karena memang lebih sehat dan lebih efisien bagi warga. Bagaimana manusia Bali masa kini? Tahun 2022 jumlah penduduk Bali 4,3 juta jiwa dengan rata laju pertumbuhan 1,01% per tahun. Karakteristik manusia Bali meliputi jati diri, integritas, dan kualitas secara umum masih bertahan sampai kini. Dalam berbagai aspek mengalami kemunduran, namun dalam hal tertentu mengalami kemajuan. Ada kemundurannya ya, dulu jujur-jujur sekali, sekarang sudah agak berkurang jujurnya gitu. Dulu loyal sekali, sekarang menurun gitu. Jadi sudah tidak orisinil seperti dulu lagi. Pada tahun 2023 data jumlah siswa SD, SMP, SMA, SMK, SLB mencapai 758.000 orang. Jumlah siswa yang memakai nama Bali sebanyak 595.931 atau 79%. Dan yang memakai bukan nama Bali 21%. Jadi ini sudah menurun yang menggunakan nama Bali. Ya. Jadi sudah di bawah 80%, 79% sudah. Yang nama bukan Bali sudah 21%. Ini proksi dari gambaran populasi penduduk Bali. Kira-kira pendatangnya itu sudah mencapai 21%, bahkan lebih. Jadi yang lokal itu sudah kurang dari 80%. Dari jumlah siswa yang memakai nama Bali ini, memakai anak pertama, Putu Wayan Gede hanya 39%. Nama kedua, Made Kadek Nengah 36%. Nama anak ketiga, Komang Nyoman itu tinggal 18%. Dan anak keempat, Ketut sebanyak 6%. Sudah tinggal 6%. Kalau jumlahnya sekarang itu tinggal 37.000 di seluruh Bali. Dari total 758.000 siswa SD, SMP, SMA, SMK. Jadi Ketutnya ini sudah makin langka, mungkin sebentar lagi kalau enggak kita benahi, kita arahkan ke depan, Ketut punah sudah. Ya. Oleh karena itulah Ibu Mega sudah memberi arahan, Koster kamu pertahankan ibu itu dengan 4 anak. Tapi jangan juga karena alasan untuk 4 anak nambah istri. Gitu. Jadi harus dari 1 istri. Ya. Dengan menjaga 4 anak kalau bisa, kecuali telat kawin kayak saya. Anaknya cuma 2. Gitu. Ya anugerahnya cuma 2 ya sudah. Gitu. Jadi ini memang ini sudah merupakan perubahan demografi untuk kultur Bali. Perlu saya sampaikan bahwa nama Bali ini itu diciptakan oleh leluhur itu kira-kira 90 pada tahun 91 Masehi. Jadi sudah lama warisan ini. Jadi kalau ini nggak diteruskan lama-lama hilang dia. Bukan soal jumlah penduduk tapi hilang warisan budaya. Itu yang harus kita hati-hati. Ini memang akibat terutama sekali KB 2 anak pada zamannya Orde Baru. Yang sangat berhasil di Bali. Berhasil mengendalikan penduduk tapi kita kehilangan kultur. Yaitu Nyoman dan Ketut. Ketut paling tinggi itu ada di Buleleng. Di Tabanan paling langka ada Ketut. Pak Bupati tolong dicek kenapa di Tabanan itu Ketut dan Nyoman itu sudah sangat langka. Gitu. Jadi harus dilihat betul ini. Kemudian Bali masa kini juga ditanai dengan pembangunan manusia Bali dalam berbagai aspek
telah mencapai kemajuan. Tahun 2022 ekonomi Bali mulai pulih dan bangkit kembali, tumbuh positif 4,84% setelah dua tahun terkena pandemi. Negatif pada tahun 2020 minus 9,31%, tahun 2021 itu minus 2,46%. Tahun 2023 jumlah penduduk produktif mencapai 70% atau 3,14 juta jiwa dari jumlah penduduk Bali 4,47 juta jiwa. Jadi yang produktif itu 70%. Data ini mencerminkan bahwa Bali berada dalam masa bonus demografi karena lebih dari 70% penduduk Bali merupakan usia produktif. Tapi data BPS itu, Bu, izin dari 15 sampai 65 tahun yang BPS sekarang. Ya, tapi tadi Ibu acuannya adalah 16 sampai 60 tahun. Ini perlu sinkronisasi data di pusat. Kemudian tahun 2020 tingkat kepadatan penduduk di Bali mencapai 773 jiwa per kilometer persegi. Masih jauh lebih renggang daripada Singapura. Kalau Singapura itu sudah 7.000 per kilometer persegi. Bali 700 lebih per kilometer persegi. Bali memang kira-kira harus benchmark ke Singapura karena ukurannya sama-sama kecil. Tapi Bali lebih luas daripada Singapura. Gini tingkat pengangguran terbuka di Bali itu mencapai 4,8%. Meningkat sedikit setelah COVID, sebelumnya di bawah 4,8%. Kemudian Gini rasio mencapai 0,362, lebih rendah dari Gini rasio nasional 0,384. Dan menurut Bank Dunia, tingkat ketimpangan di Bali termasuk dalam kategori rendah. Indeks pembangunan manusia IPM Bali mencapai 76,44, lebih tinggi dari IPM nasional. Kemudian angka partisipasi kasar pendidikan PAUD 31,81%, SD 103%, SMP 96%, SMA SMK 91%, dan pendidikan tinggi 32%. Ini yang masih rendah. Harus dikejar, 32% itu terlalu jauh. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara umum kualitasnya sudah cukup memadai di atas rata-rata nasional. Yang berikut adalah angka stunting di Bali itu sebesar 8,0%, paling rendah dari 34 provinsi di Indonesia. Tepuk tangan untuk Bali. Provinsi lain belum ada yang mencapai di bawah 10, ya, rata-rata 14, nasionalnya 21,6%. Jadi satu-satunya yang 8% adalah Bali. Tepuk tangan untuk Bali. Fasilitas dan tenaga kesehatan tersedia dalam jumlah dan kualitas relatif memadai. Kemudian hasilnya pun kelihatan, jaminan kesehatan telah mencapai universal health coverage sebesar 98%, tertinggi di Indonesia. Sorry Pak Menteri Bappenas, ya. Bali tertinggi dalam urusan UHC ini, yaitu dapat penghargaan dari Pak Wapres tempoh hari diserahkan. Kemudian ketersediaan air minum dari berbagai sumber untuk kebutuhan rumah tangga sudah cukup memadai. Elektrifikasi rumah tangga sudah mencapai 100%, nggak ada lagi yang nggak pakai listrik rumah. Sampai ke gunung-gunung semua pakai listrik. Cuma ada yang punya mandiri, ada yang numpang sama tetangga. Ya. Ya, artinya kabelnya nyambung. Ya. Persentase rumah tangga yang memiliki layanan sanitasi layak secara mandiri 86%. 11% itu masih bersama-sama. Ya. Bali memiliki sawah seluas 71.000 lebih hektar yang sudah organik, izin Ibu, sudah organik ini 77%. Ya. Tertinggi di Indonesia. Karena kami punya peraturan daerah tentang sistem pertanian organik. Begitu juga hortikultura dan perkebunan secara keseluruhan sudah organik. Bali dianugerahi plasma nuptah yang sangat produktif
yakni sapi Bali, babi Bali, kerbau Bali, kambing Bali, ayam Bali, bebek Bali, dan kuda Bali, serta Bali-Bali yang lainnya. Jadi memang Bali ini unik, jadi serba Bali. Kecil tapi brandingnya kuat sekali, harus kita jaga ini. Bali dianugerahi potensi perikanan yang sangat kaya dan unggul. Terdiri atas perikanan tangkap di laut, perikanan tangkap di perairan umum, perikanan budidaya seperti ikan tuna, ikan kerapu, ikan kakap, ikan bawal, ikan tongkol, ikan hias, udang, kepiting, serta budidaya rumput laut sebagai sumber pangan. Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Mohon dukungan Bu, terutama Bapak Menteri SDM supaya didukung penuh ini. Gitu. Sekarang ini Bali masih bergantung dari Python 370 MW dan itu berbahaya karena disambung lewat kabel bawah laut. Bali mampu memenuhi kebutuhan energi dengan daya mampu sebesar 1.322 MW, sedangkan kebutuhan beban puncak 980 MW. Namun belum mandiri karena 370 MW masih disuplai dari luar Bali, yaitu Python. Kedepan Bali harus betul-betul bisa dipenuhi dari pembangkit listrik yang ada di Bali. Karena dihubungkan dengan kabel listrik bawah laut berbahaya. Tidak hitungan 1 jam lagi, hitungan 10 menit. Kalau itu dipotong dengan belakas, itu langsung putus, bisa gelap Bali ini. Bahaya Bali ini. Jadi mohon izin Pak Menteri, tolong dukung ini gitu. Tolong jangan direm-rem lah Bali ini gitu. Kami ini kan anak baik-baik, tidak pernah aneh-aneh gitu. Neraca komoditas pangan strategis dan kedaulatan pangan. Untuk 9 komoditas pangan strategis, izin lapor Ibu Kepala BRIN dan Kepala BP dan Pak Menteri. Itu Bali hampir semuanya surplus, kecuali bawang putih yang defisit. Hanya bawang putih yang defisit, yang lain surplus semua. Usut punya usut, kenapa bawang putih ini defisit? Tolong Pak Menteri dan Kepala BRIN dicatat juga dan diingat gitu. Saya sempat memanggil Kadis Pertanian. Kenapa kita defisit bawang putih? Ternyata bawang putih lokal tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena harganya kalah dengan harga bawang putih impor. Jadi masyarakat lebih menggunakan bawang putih impor daripada menggunakan bawang putih lokal. Sehingga petani Bali tidak mau menanam bawang putih padahal alamnya sangat memungkinkan. Jadi karena itu memang harus ada terobosan. Bagaimana menghentikan impor bawang putih ini. Saya sudah meminta Kadis Pertanian di Bali untuk segera menanam bawang putih mencapai target 1.000 hektar agar kita tidak lagi menggunakan impor bawang putih. Malu sebagai negara RIS kita impor beras dan impor bawang putih. Itu. Kemarin Bulog datang ketemu saya ingin membawa 5.000 sampai 10.000 ton beras. Saya tanya beras dari mana? Beras impor. Tolong jangan bawa beras impor ke Bali karena Bali ini surplus beras. Walaupun harga beras Bali lokal lebih tinggi daripada beras impor, gunakanlah beras Bali supaya petani di Bali itu dia bisa menikmati harga yang cocok. Kalau kita menggunakan beras impor, nanti yang sejahtera kan petani yang sono. Kan petani kita kasihan dia, udah capek-capek dia bertani, begitu giliran ada panen, dihantam dengan beras impor, bawang putih impor. Di mana nasib petani kita kalau kita terus membiarkan situasi ini. Jadi oleh karena itu sebenarnya dari 9 kebutuhan pokok ini, Bali punya kesiapan untuk menjadi pulau yang berdaulat di bidang pangan. Ini yang ingin kami wujudkan paling tidak untuk 9 kebutuhan pangan strategis ini. Dan produksi bawang putih harus ditingkatkan produksinya sampai mencapai kebutuhan yang diperlukan. Kemudian yang berikut adalah pembangunan pariwisata dan perekonomian. Sejak lama pariwisata Bali berkembang secara alamiah dengan sangat pesat, namun tidak didukung dengan ada kebijakan yang jelas, sehingga pembangunan usaha jasa pariwisata tidak terkendali.
Wisatawan mancanegara yang datang ke Bali semakin banyak, bahkan mengarah pada pariwisata massal, kurang berkualitas dan murah. Karena itu kami sekarang sedang menata secara fundamental dan komprehensif untuk mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat dengan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang tata kelola pariwisata Bali. Dan ini akan kami tegakkan betul sesuai dengan arahan Ibu tadi. Waktu COVID 2 tahun 2020, 2021, 2022 tidak berani kami tegakkan karena kita sedang memulihkan pariwisata. Tidak diterapkan ini saja wisata nggak datang, apalagi kalau dikerasin, jadi makin banyak yang nggak datang. Jadi karena itu kami tunda sedikit. 2024 apalagi 2025 untuk 100 tahun ke depan tidak ada pilihan lain, sudah harus dijalankan dengan tegas. Berikut adalah keamanan Bali semakin baik. Meliputi pertama, keamanan yang diselenggarakan oleh negara melalui kepolisian. Dan kedua, keamanan melalui sistem keamanan terpadu berbasis desa adat atau Sipandu Beradat yang diatur dengan peraturan Gubernur Bali. Pemerintah Provinsi Bali juga sedang melakukan transformasi perekonomian untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan menerapkan konsep ekonomi kreatif Bali agar ekonomi Bali tidak bergantung pada dominasi satu sektor pariwisata. Untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti. Ekonomi kreatif Bali merupakan konsep ekonomi yang harmonis terhadap alam, hijau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ekonomi kreatif Bali terdiri dari 6 sektor unggulan, yaitu sektor pertanian dengan sistem pertanian organik, sektor kelautan perikanan, sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali, sektor IKM, UMKM dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, dan 6 sektor pariwisata berbasis budaya berkualitas dan bermartabat. Jadi ekonomi Bali ke depan tidak lagi sepenuhnya bisa digantungkan dari pariwisata. Mulai harus kita melihat potensi yang orisinil di Bali ini. Nah, kita memiliki tradisi pertanian yang sangat baik, kelautan perikanan yang sangat kaya. Saya kira ini harus dikembangkan dengan arahan yang baik ke depan. Termasuk juga industri berbasis budaya branding Bali. Jadi seperti penggunaan kain tenun endek, busana adat, itu membangun dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Izin Pak Menteri dan Ibu terutama sekali, ini pesertanya semua menggunakan busana bahan endek Bali Bu. Ini IKM Bali ini diproduksi secara lokal, tenunan tradisional lokal Bali. Nah, yang menggunakan adat juga ada. Nah, kalau Pak Kepala BPP batik menyesuaikan itu. Dan Pak Harso selalu gunakan endek. Terima kasih Pak Harso. Tepuk tangan untuk Pak Harso. Ya. Karena oleh-oleh Bu itu. Kebudayaan Bali masa kini. Pencapaian pembangunan kebudayaan Bali melalui penguatan dan pemulihan kemajuan Bali meliputi berbagai unsur, yaitu penguatan kedudukan, kewenangan, dan fungsi desa adat. Ini yang sangat utama bagi kami. Untuk meneruskan dan memuliakan desa adat yang diwariskan oleh leluhur Bali yang sifatnya sangat monumental dan adiluhung. Penguatan kelembagaan dan fungsi subak dengan peraturan daerah. Kebijakan ini merupakan pemulihan subak yang saat ini berjumlah 1596 yang merupakan warisan monumental dan adiluhung sejak tempo dulu. Dan pada tahun 2012 subak ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO, benda tak benda dunia. Jadi luar biasa. Tapi yang kami cantumkan ini adalah subak basah, yaitu subak untuk pengairan. Di Bali dikembangkan baru belakangan ini adalah subak kering, yaitu tegalan. Sebenarnya subak esensinya adalah pengaturan air, karena itu kami hanya mencantumkan subak yang untuk kaitannya dengan pengaturan air.
Kemudian penggunaan busana adat, perlindungan pura peritiman dan simbol keagamaan, karena makin banyak wisatawan yang menodai kesucian pura yang harus kami tertibkan. Kemudian juga mengembangkan tata kehidupan masyarakat Bali berbasis kearifan lokal Sadkerti, memuliakan bahasa aksara dan sastra Bali, menyelenggarakan bulan bahasa Bali, menyelenggarakan pembaharuan pesta kesenian Bali, menyelenggarakan festival seni Bali Jani. Izin saya ingin menyampaikan kepada Pak Menteri dan Kepala BRIN, Kepala BPP, Bali punya kegiatan namanya penyelenggaraan bulan bahasa Bali selama 1 bulan penuh setiap bulan Februari agar bahasa Bali tidak punah. Karena bahasa Bali itu semakin terpinggirkan dia. Di sekolah pakai bahasa Indonesia, di tempat kerja bahasa Inggris, lama-lama makin berkurang menggunakan bahasa Bali. Karena itu kami menyelenggarakan bulan bahasa Bali. Jadi di rumah ya gunakan bahasa Bali. Jangan gunakan mami papi lagi. Gitu. Jadi gunakanlah cara kita di Bali. Dadong, meme, kaki, ya gitu. Ya. Mang, gitu. Bali masa kini telah mencapai kemajuan, ditandai dengan 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru. Yang meliputi berbagai kemajuan yang sangat signifikan dan penting dalam masa kini ini, yang meliputi 44, tidak perlu saya sebut satu-satu. Nomor 1 adalah memuliakan desa adat, dan seterusnya yang terakhir adalah Bali Good Governance. Izin kepada Ibu saya melaporkan program pelindungan kawasan suci Besakih yang Ibu letakkan batu pertama 18 Agustus tahun 2021 sudah selesai dan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 13 Maret yang lalu dan sudah difungsikan. Luar biasa Bu, dukungan Ibu, terima kasih. Kemudian yang berikut adalah sebelum kita bicara Bali masa depan, apa masalah dan tantangan yang dihadapi. Masalah tantangan yang berkaitan dengan alam manusia dan kebudayaan Bali. 1. Kesucian alam Bali semakin menurun yang berimplikasi pada ancaman menurunnya taksu Bali. Luas lahan pertanian dan sawah semakin berkurang karena kebutuhan semakin bertambah untuk permukiman, fasilitas infrastruktur, sarana prasarana, pariwisata, serta pengurangan secara alamiah akibat adanya abrasi atau bencana alam. Tanah longsor dan sebagainya, itu juga mengurangi luasan daratan lahan. Debit air danau, mata air dan sungai semakin berkurang dan ekosistemnya semakin rusak. Yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan air bersih serta keanekaragaman hayati. Perubahan iklim global berimplikasi pada ancaman peningkatan suhu, kekeringan dan bencana alam. Karakteristik manusia Bali yang dulu dikenal rajin, tekun, jujur, perencana yang baik, tulus, ikhlas, teratur, sopan, matang, loyal, berdedikasi, mengalami degradasi yang berimplikasi pada menurunnya identitas kebalian sebagai orang Bali atau Nak Bali sudah mulai meluntur. Jumlah penduduk yang semakin meningkat serta migrasi yang tinggi berimplikasi pada ancaman ketersediaan kebutuhan hidup. Tingkat fertilitas total penduduk lokal Bali relatif rendah, kurang dari 2 dan cenderung menurun yang berimplikasi pada ancaman punahnya identitas nama orang Bali, terutama Nyoman, Komang, dan Ketut, serta menurunnya populasi manusia Bali sebagai pelaku utama kebudayaan Bali. Jadi sekarang 2022 ini, itu tingkat fertilitasnya sudah kurang dari 2. Jadi artinya satu ibu tidak lagi mampu melahirkan 2 anak, sudah kurang dari 2 anak. Pertumbuhan penduduk Bali naik, itu kecenderungannya justru karena faktor imigrasi. Ya. Populasi penduduk Bali itu peningkatannya relatif rendah. Dan kalau ini tidak dikontrol, diarahkan ke depan, saya kira populasi orang Bali ini akan semakin menurun. Dan kalau menurun, otomatis
budaya itu akan terancam karena yang menjadi pelaku utama itu sudah menurun. Menurunnya populasi penduduk berimplikasi pada menurunnya fundamental pelaku budaya Bali. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi digital, persaingan pasar global yang tidak sehat, dan kejahatan ekonomi berimplikasi pada menurunnya produk dan originalitas budaya Bali, seni tari, seni karawitan, seni lukis, seni patung, dan seni kerajinan rakyat. Komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi berimplikasi pada menurunnya nilai-nilai kesakralan budaya Bali. Perkembangan arsitektur modern dan kuliner global menjadi ancaman terhadap arsitektur dan kuliner tradisional Bali. Jadi sekarang mulai fenomena baru, bangunan-bangunan di Bali ini sudah kurang menampilkan arsitektur Bali. Kemudian mari kita masuk ke Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025 sampai 2125. Bali masa depan 100 tahun Bali era baru merupakan era pada kurun waktu tahun 2025 sampai tahun 2125. Konsep Bali masa depan ini dirancang sesuai dengan pola Trisemaya, Atita masa lalu, Wartamana masa kini, dan Anegata masa depan. Konsep Bali masa depan ini berisi untaian peradaban Bali tempo dulu, Bali masa kini, dan perkembangan peradaban di masa yang akan datang sampai tahun 2125. Untaian peradaban ini merupakan alur konsep tesis, antitesis, dan sintesis, serta alur proses romantika, dinamika, dan dialektika yang terkait dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Bagaimana kita melihat Bali masa depan ini? Ini yang membuat saya pontang-panting mikir atas perintahnya Ibu, dari mana mulai? Ternyata kita harus mulai dengan jumlah penduduk. Karena penduduk itulah yang berimplikasi kepada semua kebutuhan yang berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Bali diperkirakan mencapai 4,5 juta orang. Dengan pertumbuhan yang diproyeksikan antara kisaran 1,2% sampai 1,5% per tahun, maka jumlah penduduk Bali pada kurun waktu 100 tahun ke depan 2025 sampai 2125 diperkirakan mencapai 9,9 juta sampai 11,3 juta orang. Jadi izin, sensus tahun 71 penduduk Bali itu 2 juta. Sekarang jumlahnya sudah 4,3 juta. Dari 71 ke 2023 itu berarti 52 tahun. Dalam 52 tahun nambah hampir lebih dari 2 kalinya. Dari 2 juta menjadi 4,3 juta. Kalau tingkat penduduknya sama, maka 100 tahun itu kira-kira akan menjadi 2 kali 4,5 juta. Berarti paling tidak 9 juta dia. 9 juta inilah yang menjadi titik tolak apa yang akan terjadi. Karena 9 juta ini itu harus dipenuhi dari berbagai aspek kehidupan. Kalau kita lihat Singapura luasnya 700 km persegi, jumlah penduduknya 5,4 juta, tingkat kepadatan penduduknya itu adalah 7.000 per kilometer persegi. Bali saat ini 747 jiwa per kilometer persegi. 100 tahun lagi kira-kira itu mencapai 1.400 atau 1.500 juta jiwa per kilometer persegi. Masih longgar dibandingkan dengan Singapura. Jauh masih longgar. Gitu. Pertumbuhan penduduk Bali pada kurun waktu 100 tahun ke depan diharapkan bersumber dari peningkatan jumlah penduduk dari kelahiran Krama Bali atau masyarakat Bali dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk yang bersumber dari migrasi luar Bali. Mohon maaf, saya harus melakukan ini. Jadi untuk mempertahankan populasi Bali, kita dorong pertumbuhan ini adalah dari populasinya orang Bali dan mengendalikan migrasi penduduk dari luar Bali. Maka ke depan harus dilakukan kontrol yang sangat ketat. Bagaimana kita harus membangun Bali masa depan 100 tahun yang akan datang?
ada filosofinya. Leluhur Bali telah mewariskan filosofi yang luar biasa untuk menjalankan kehidupan ini, yaitu manusia adalah alam itu sendiri. Manusia harus sejalan atau seirama dengan alam. Hidup harus saling menghidupi. Urip harus saling menguripi. Hidup harus menghormati alam. Alam ibarat orang tua. Oleh karena itu, hidup harus mengasihi alam. Ini yang luar biasa. Ini yang Buana Agung, Buana Alit. Ya, Buana Agung itu alamnya, Buana Alit itu adalah raga kita. Jadi kita memang harus harmonis dengan alam. Wejangan ini tercantum dalam Bisama Lontar Batur Kelawasan yang menjadi kearifan lokal Sadkerti sebagai pedoman tata cara kehidupan masyarakat Bali yang menyatu dengan alam beserta isinya untuk menjaga alam manusia dan kebudayaan Bali secara niskala sekala. Sadkerti adalah penyucian dan pemulihan 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Terdiri dari 1. Atmakerti, berarti penyucian dan pemulihan atman atau jiwa. 2. Segara Kerti, berarti penyucian dan pemulihan laut dan pantai. 3. Danu Kerti, berarti penyucian dan pemulihan sumber air. 4. Wana Kerti, berarti penyucian dan pemulihan tumbuh-tumbuhan. 5. Jana Kerti, berarti penyucian dan pemulihan manusia. Dan 6. Jagat Kerti, berarti penyucian dan pemulihan alam semesta. Jadi sebenarnya leluhur itu sudah memberikan wejangan filosofi yang luar biasa untuk dijalankan sebagai kehidupan kita di dunia ini. Cuman kita yang lalai dan meninggalkannya. Kita terpengaruh oleh ilmu-ilmu yang datang entah dari mana itu datang. Dari Eropa, dari Amerika. Kita digoyang akhirnya meninggalkan tradisi kita yang justru lebih visioner, lebih adiluhung daripada ilmu yang datang dari mana itu nggak jelas. Gitu. Jadi tepuk tangan untuk leluhur Bali yang luar biasa. Emang luar biasa leluhur Bali ini. Jauh lebih visioner itu. Padahal dulu belum ada perguruan tingginya tapi bisa bikin pengetahuan seperti itu. Kita tinggal melaksanakan. Kalau melaksanakan saja nggak bisa, keterlaluan. Siap-siap kita dikutuk sama beliau. Arah pembangunan Bali masa depan. Konsep Bali masa depan berisi arah Bali 100 tahun ke depan berpedoman pada warisan berupa wejangan leluhur Bali untuk menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Konsep Bali masa depan dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti serta dengan memperhatikan dinamika kebutuhan kehidupan masyarakat dalam menghadapi perkembangan secara lokal, nasional, dan global. Sehingga arah pembangunan Bali 100 tahun ke depan harus mengimplementasikan Nangun Sadkerti Loke Bali yang tadi sudah dijelaskan. Apa yang menjadi tujuan pembangunan Bali masa depan 100 tahun ini? Pertama adalah terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Bali, yaitu Bali yang kawista, Bali yang kang tata titi tentrem keteraharja, dan Bali yang gemah ripah loh jinawi. Yang kedua mewujudkan Bali Padma Buana, Bali sebagai pusat peradaban dunia. Buana Praga, yaitu mental diri kolektif yang mendunia. Buana Desa, Bali sebagai tempat aktualisasi prestasi mendunia. Dan Buana Cita, yang berarti Bali sebagai inspirasi dunia. Jadi sebenarnya leluhur kita sudah memberikan warisan yang luar biasa. Bahwa Bali itu adalah pusat peradaban dunia. Dan yang ketiga adalah mewujudkan prinsip Trisakti Bung Karno. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali Arah Baru diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dengan pendekatan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali Arah Baru merupakan arah dan strategi untuk memuliakan unteng atau inti alam manusia dan kebudayaan Bali yang bersifat ideologis, yaitu kultural, religius, dan nasionalis. Ke depan ini harus diemban terus.
tidak boleh luntur. Hal-hal yang bersifat ideologis ini harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik ke depan. Bagaimana kita mewujudkan alam Bali masa depan 100 tahun Bali era baru? Yaitu menanamkan kesadaran masyarakat secara individu dan kolektif, memperkuat komitmen dengan menjaga alam Bali secara niskala. Sehingga taksu atau aura alam Bali ini tetap kuat menghadapi derasnya pengaruh dinamika lokal, nasional, dan global. Maka penodaan tempat suci ini tidak boleh dibiarkan, harus ditindak tegas. Menjaga keutuhan dan fungsi ekosistem alam, seperti ekosistem gunung, pegunungan, daratan, danau, laut, dan pesisir dari berbagai bencana alam dan dampak negatif pembangunan. Pemanfaatan alam Bali serta isinya dengan bijak dan terhormat untuk membangun guna mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan masyarakat tanpa merusak dan mengeksploitasi alam secara berkelebihan. Luas daratan Provinsi Bali yang cenderung menurun harus dijaga dengan berbagai upaya, yakni pengendalian abrasi pantai, pelarangan pengambilan air bawah tanah, serta mitigasi tanah longsor dan bencana alam. Kami menginginkan ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama harus menghentikan penggunaan air bawah tanah. Karena itu merusak kualitas tanah dan ekosistem. Jadi memang harus kita survive dengan air di atas tanah. Dan tersedia di Bali. Hanya faktor distribusi. Itu yang harus dijalankan ke depan. Gunung di Bali merupakan kawasan suci yang harus dijaga kesucian dan kesakralannya dengan berbagai upaya. Secara niskala, konsisten, dan terus-menerus melaksanakan upacara-upacara Wana Kerti dan Jagat Kerti. Secara skala, pelarangan mendaki gunung, kegiatan wisata, dan aktivitas lain kecuali untuk kepentingan pelaksanaan upacara, penghijauan, penanganan bencana, dengan membentuk dan memberlakukan peraturan daerah. Kami akan menghentikan gunung sebagai objek wisata. Karena itu menurunkan taksu auranya Bali. Karena gunung itu merupakan satu kesatuan tempat suci. Secara niskala dengan konsisten terus-menerus melaksanakan upacara-upacara Segara Kerti, Danu Kerti, dan Wana Kerti. Dan secara skala menerapkan dengan konsisten peraturan gubernur yang berkaitan dengan pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, dan melarang pembangunan usaha jasa pariwisata yang melanggar sempadan pantai. Sekarang banyak pelanggaran sempadan pantai. Bahkan turis pun mengklaim pantai. Padahal pantai itu adalah ranah publik. Upacara masyarakat tradisi itu mulai ada gangguan. Karena yang punya hotel, punya villa dengan tamunya itu membatasi aktivitas masyarakat di pantai itu. Padahal pantai itu adalah tempat upacara tradisional Bali. Ini harus kita kendalikan, tidak boleh ada perilaku seenaknya seperti itu lagi. Kawasan konservasi perairan dan konservasi maritim di Bali harus dijaga dan dilestarikan dengan komitmen kuat, serius, dan konsisten dengan menerapkan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Menerapkan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab peraturan daerah yang berkaitan dengan pelindungan tumbuhan dan satwa liar, pelestarian tanaman lokal Bali sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, dan penghijauan, melarang penebangan liar dan perambahan hutan, dan terus-menerus melaksanakan penanaman hutan kembali agar mencapai batas minimum 30% dari luas daratan Bali. Saat ini Bali baru 26%. Kami harus mengejar lagi 4% untuk memenuhi minimum 30% hutan dari luas daratan Bali. Karena penting untuk kehidupan. Luas lahan pertanian di Bali harus dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian dengan berbagai upaya, yakni, ini arahannya Ibu, mengendalikan alih fungsi lahan melalui penerapan dan pengawasan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab, pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Bali dan tata ruang, mengembangkan sistem pertanian organik yang efisien dan produktif, dan memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian yang produktif. Jadi alih fungsi lahan harus tidak hanya alih fungsi, alih kepemilikan juga.
harus dikendalikan betul-betul. Karena wilayah Bali ini kecil. Kalau ini tidak dikontrol, saya kira makin tipis dia. Dan kemudian memanfaatkan lahan tidur. Bali harus memiliki tata ruang dalam memanfaatkan ruang darat, laut, dan udara secara teratur, terkendali, dan berkelanjutan. Berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti, mengakomodasi kebutuhan berbagai aspek dalam dinamika pembangunan sesuai karakteristik dan potensi wilayah kota kabupaten secara harmonis, efektif, efisien, terkendali, dan berkelanjutan. Memperketat proses alih fungsi lahan untuk mempertahankan luasan lahan pertanian dan sawah. Melakukan moratorium pembangunan usaha jasa pariwisata, terutama hotel di wilayah Bali Selatan, yaitu di Badung, Denpasar, dan Gianyar, sudah harus dihentikan. Serta memperketat perizinan pembangunan usaha jasa pariwisata di wilayah Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Dan kami ingin menjadikan Kabupaten Tabanan, Bangli, Buleleng, Karangasem menjadi wilayah konservasi yang tidak boleh dialih fungsikan. Jadi kalau semua dikomersialkan, hancur Bali ini. Jadi sumber pangan akan habis. Jadi saya kira masa depan kita itu akan suram. Jadi karena itu tidak bisa dikomersialkan semua. Kita harus mengendalikan. Jadi harus ada yang rela menjadi daerah konservasi. Tentu kebijakan insentif akan kita berlakukan untuk mengimbangi ini. Karena alasan peningkatan pendapatan asli daerah, semuanya dieksploitasi. Krama Bali yang memiliki lahan atau bangunan dapat memberdayakan untuk kepentingan ekonomi dengan orang luar Bali melalui pola sewa atau kerjasama. Jadi jangan jual, kerjasama atau sewa. Ya. Melarang warga negara asing memiliki atau menguasai lahan di Bali secara langsung dan memanfaatkan status perkawinan dengan krama lokal Bali. Jadi sekarang berkembang fenomena supaya gampang dapat izin kawin sama orang Bali. Ya, gampang dapat beli lahan dan sebagainya. Ya, pakai nama orang lain, nyamar. Ya, sehingga akhirnya lebih mudah dapat izin alih fungsinya segala macam. Terakhir setelah dapat nggak berapa lama cerai dia. Ya, cerai dia. Setelah dia dapat dia cerai. Jadi ini korban ini. Jadi arahannya Ibu sudah benar sekali. Jadi sudah harus dibatasi ini. Cuma kita harus sama-sama kuat dan konsisten. Melakukan upaya pelestarian ekosistem alam dengan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Yaitu pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, pelestarian tanaman lokal Bali, penerapan sistem pertanian organik, penerapan energi bersih, dan penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Ini harus dijalankan terus ke depan dengan lebih masif, konsisten, dan terus-menerus menurunkan emisi karbon, mewujudkan Bali net zero emission. Manusia Bali ke depan. Jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 9,9 juta sampai 11,3 juta orang pada tahun 2125 memerlukan kebutuhan dasar hidup serta sarana prasarana kehidupan agar bisa hidup dengan sejahtera, bahagia, berkualitas, berdaya saing, dan tangguh. Kedepan ini harus lebih maju dari situasi saat ini. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna memastikan terpenuhnya berbagai aspek kebutuhan manusia Bali dalam jumlah dan kualitas yang memadai melalui berbagai upaya secara niskala dan skala. Jadi, apa yang menjadi kebutuhan manusia untuk hidup? Saya urut ini. Nomor 1 adalah udara. Tidak ada orang bisa hidup tanpa udara. Selama ini orang berpikir udara itu pemberian. Lantas kita berperilaku seenaknya. Lama-lama alam protes. Udara itu bisa berhenti. Dalam berapa menit kalau berhenti, lewat kita semua. Jadi karena itu harus kita menjaga ketersediaan udara ini. Jadi nggak ada orang bisa napas, nggak ada oksigen kalau nggak ada udara. Udara pun harus udara yang bersih dan sehat. Nomor 2 adalah
ketersediaan air yang bersih dan sehat. Setelah udara kita butuh air. Nggak minum sehari berat. Kalau nggak makan mungkin iya. Tapi sehari nggak minum bisa rusak kesehatan kita. Kalau nggak makan masih bisa tahan. Tapi kalau nggak minum bahaya. Bahkan sekarang untuk mengurangi degradasi, ibu menyarankan supaya kita minimum 3 liter per hari supaya sehat. Itu. Jadi betul juga nih, saya pikir umur saya udah 62 harus mikir ini. Jadi minumnya harus dihitung-hitung sekarang. Minimum 3 liter ini. Gitu. Ketersediaan pangan dengan pangan organik serta terwujudnya Bali berdaulat di bidang pangan. Jadi kami mendorong pertanian organik untuk pangan yang sehat dan berkualitas. Dan tahun 2024 semua sawah di Bali ini sudah organik. Kemudian terjaminnya keamanan yang ketersediaan akses dan kualitas daya saing pendidikan untuk semua jenjang pendidikan. Harus tersedia pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Begitu juga kualitas layanannya serta jaminan sosialnya. Kita butuh kesehatan yang berkualitas dan jaminan sosial yang memadai. Juga jaminan keamanan, ketersediaan akses terhadap perkembangan pengetahuan dan teknologi, ketersediaan SDM Bali unggul, ketersediaan tenaga kerja yang berintegritas, kompeten, profesional, dan berdaya saing tinggi, ketersediaan lapangan kerja baru dan akses lapangan kerja, ketersediaan penduduk usia produktif minimum 70%. Boleh nambah penduduk menjadi 11 juta, tapi harus produktif. Jadi yang produktif itu adalah pakai BPS 15 sampai 65. Di bawah 15, lebih dari 65 itu dianggap tidak produktif. Dia akan menjadi ketergantungan. Kemudian mengendalikan rasio ketergantungan penduduk Bali agar tetap rendah. Sekarang tingkat ketergantungan penduduk Bali itu adalah 42%. Artinya 100 orang penduduk Bali yang produktif menanggung 42 orang yang tidak produktif. Cukup sehat sebenarnya saat ini. Tapi ke depan ini harus dijaga. Kemudian ketersediaan energi dengan energi bersih serta terwujudnya Bali mandiri energi. Ketersediaan sumber ekonomi dengan melakukan transformasi ekonomi agar tidak lagi bergantung pada pariwisata. Dan mengembangkan perekonomian tradisional yaitu lembaga perkebunan desa serta baga usaha paduan desa adat untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi. Ketersediaan industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. Terbangunnya kebanggaan terhadap produk lokal untuk kemandirian ekonomi Bali. Terwujudnya pariwisata berbasis budaya berkualitas dan bermartabat dengan menerapkan sistem kuota untuk wisatawan mancanegara. Jadi izin saya akan membatasi kedatangan wisatawan mancanegara ini. Sudah berdiskusi dengan para pelaku usaha pariwisata, sangat setuju menerapkan sistem kuota. Dan untuk itu harus mengatur bagaimana kuota itu dilaksanakan. Kalau dibiarkan bablas seperti ini, itulah terjadi. Wisatawan pakai sepeda motor warawiri ke sana kemari, melanggar lalu lintas, dan terakhir nyongkel ATM. Karena uangnya tipis. Jadi ke depan berapa uang minimum dibawa ke Bali, itu harus masuk ke kriteria masuk ke Bali. Kalau tidak saya kira dia sampai di Bali, uangnya cukup cuma 5 hari, tahu-tahu dia tinggal di Bali 1 bulan. Susah dia, akhirnya berbuat aneh-aneh. Kemudian keseimbangan pembangunan antar wilayah Bali. Ketersediaan infrastruktur dan transportasi yang berkualitas, tercapainya indeks pembangunan IPM Bali yang tinggi. Ini yang harus dilakukan untuk membangun kemanusiaan dalam Bali 100 tahun ke depan. Kemudian unsur yang terakhir yaitu kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali bersifat tahan, lentur, dan adaptif dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Terlebih lagi dengan diterapkannya visi Nangun Sat Ketolo ke Bali yang menjadikan kebudayaan sebagai hulu pembangunan sehingga semakin memperkokoh eksistensi kebudayaan Bali meliputi adat istiadat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal. Secara niskala terus melakukan
penguatan objek kebudayaan Bali yang sakral dengan upacara dan upacara pasupati, penghormatan dan pemuliaan sebagai satu kesatuan purifikasi dan internalisasi. Menjadikan perayaan Rahini Tumpak sebagai laku hidup dalam tata titi kehidupan masyarakat Bali. Kemudian secara skala melakukan penguatan dan pemajuan adat istiadat tradisi seni budaya serta kearifan lokal dengan berbagai upaya, yaitu memuliakan, penguatan, melindungi dan membina desa adat dan subak sebagai warisan monumental adiluhung leluhur Bali. Mengharus utamakan kebudayaan Bali dalam berbagai aspek pembangunan dari hulu sampai hilir. Pemajuan objek dan ekosistem kebudayaan Bali melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara berkelanjutan. Terus dengan konsisten menyelenggarakan dan mengembangkan serta kualitas wahana apresiasi pemajuan kebudayaan, yaitu Bulan Bahasa, Pesta Kesenian Bali, Jantre Tradisi Bali, Perayaan Budaya Dunia, dan Festival Seni Bali Jani serta Bali Digital Festival. Mengembangkan wahana guna memotivasi generasi muda Bali agar semakin mencintai, berpartisipasi, dan menjadi pelaku aktif kebudayaan Bali. Seperti anak-anak muda ini, ya, jangan pernah bosan. Ya. Mempertahankan arsitektur dan ragam hias tradisional Bali serta kuliner tradisional Bali. Inilah yang terutama sekali berkaitan dengan unsur budaya yang harus dibangun dalam 100 tahun ke depan. Hal penting lain yang perlu dilakukan adalah melakukan transformasi paradigma dan laku hidup masyarakat Bali ke depan dalam 100 tahun. Masyarakat Bali yang berkepribadian dalam kebudayaan, sutrepti dan bahagia niskala-skala dibentuk melalui transformasi paradigma dan laku hidup. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya sebagai berikut. Memasukkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai muatan pendidikan formal. Membentuk keluarga berintegritas, berkarakter, dan berjati diri. Mendorong laku hidup masyarakat Bali yang lebih efektif, efisien dalam penggunaan air, energi, lahan, serta sarana prasarana kehidupan yang lainnya. Terakhir, penutup. Haluan pembangunan Bali masa depan ini dengan niat baik dan tulus hendaknya dijadikan visi pembangunan kepala daerah Provinsi Bali dan kepala daerah kota kabupaten se-Bali. Selanjutnya dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana atau sebutan lain di tingkat provinsi dan kabupaten se-Bali dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing. Jadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengahnya agar berpedoman pada konsep ini. Penyelenggaraan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali Era Baru hendaknya dilaksanakan dengan spirit nilai-nilai kearifan lokal, yaitu Gilik Saguluk, Paras Paro, Salunglung Sebayantake, Sarpenaya. Semua pihak agar berpartisipasi aktif, solid bergerak dengan meneladani ajaran Bung Karno, yakni bergotong royong, pembantingan tulang bersama, memeras keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Tepuk tangan untuk Bung Karno. Jadi saya kira kita sudah diwariskan spirit ini untuk membangun Bali secara bersama-sama. Tidak boleh ada lagi egoisme wilayah dan egoisme sektoral. Atas restu yang widiwasa, Ida Betara susunan, Ida Betara dalam Raja-Raja Bali, guru-guru suci, leluhur dan lelangit Bali, Astungkara, implementasi haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun ini memargi antar paripurna. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Tidak hari dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.